Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya. Semoga kalian tetap semangat ya dalam belajar dan selalu diberkahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 2 IPS, materi keragaman ekonomi Indonesia di bidang pertanian. Indonesia dikenal sebagai negara yang agraris, di mana sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian. Keadaan alam Indonesia sangat mendukung usaha-usaha di bidang pertanian ini. Misalnya karena kondisi tanah yang subur serta iklimnya yang tropis dan membuat banyak penduduk yang bekerja dengan cara mengelola tanah untuk pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Beberapa kegiatan ekonomi Indonesia di bidang pertanian, yang pertama yaitu pertanian bercocok tanam. Pertanian bercocok tanam ini adalah kegiatan mengelola tanah dengan cara menanam atau menghasilkan barang. Nah, contoh sederhananya adalah nasi. Dari mana ya kalian mendapatkan nasi? Nah, nasi tentunya diperoleh dari beras yang diperoleh dan diolah dari padi. Nah, padi ini dihasilkan oleh petani yang berkegiatan dengan bercocok tanam. Nah, petani menjual hasil pertaniannya kepada pembeli, sehingga petani memperoleh uang dan uang itu akan dipakai petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kegiatan ekonomi yang kedua yaitu di bidang peternakan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berupa telur dan daging, muncullah kegiatan ekonomi yang disebut peternakan. Nah, apa saja sih jenis hewan yang dibudidayakan masyarakat dalam bidang peternakan? Jenis hewan yang dibudidayakan sebagai berikut yaitu peternakan unggas, meliputi hewan ayam, itik, burung, dan angsa. Peternakan selanjutnya ada peternakan hewan kecil yang meliputi kelinci, kambing, dan domba. Nah, jenis peternakan selanjutnya yaitu ada peternakan hewan besar yang meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Nah, hasil peternakan ini meliputi ada telur, susu, ya, ada kulit, ada bulu. Nah, selain yang dikonsumsi masyarakat, hasil peternakan juga bisa diolah menjadi bentuk kerajinan, misalnya tas, sandal, jaket, sarung tangan, dan kok untuk permainan bulu tangkis. Aktivitas ekonomi selanjutnya yaitu ada aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Nah, sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia itu berupa perairan atau lautan. Nah, fakta inilah yang menjadikan Indonesia dikenal sebagai sebutan negara maritim. Nah, luasnya wilayah perairan menyimpan potensi kekayaan alam yang melimpah, sehingga potensi ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanan. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan laut, di mana hasilnya yaitu berupa ikan laut, kerang, mutiara, cumi-cumi, udang, kepiting, rumput laut, gurita, terumbu karang, dan lain sebagainya. Nah, jenis perikanan yang kedua ada perikanan darat, di mana perikanan ini dilakukan di darat atau di perairan payau. Budidaya ikan di darat ini dilakukan di kolam, sungai, waduk atau bendungan, atau di sawah. Ikan yang dihasilkan selain untuk dikonsumsi ada juga yang digunakan sebagai ikan hias loh. Contohnya yaitu budidaya ikan lele, ikan mas, ikan nila, dan juga ikan mujair. Aktivitas ekonomi selanjutnya yaitu kehutanan. Hijaunya hutan dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Dan kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya alam hayati. Belum lagi potensi hasil hutan yang banyak dan beragam, yaitu terdiri dari hasil hutan kayu dan juga hasil hutan non-kayu, misalnya kina, karet, damar, dan sagu. Nah, potensi ini yang menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu.
Bagi Indonesia, hasil ekspor kayu menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Nah, ini ya ada hasil hutannya, kayu gelondongan. Nah, aktivitas kehutanan juga perlu memperhatikan kelestarian hutan. Mengapa? Karena kelestarian hutan berdampak terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, cara menjaga kelestarian hutan yang pertama yaitu dengan melakukan tebang pilih, di mana kita menebang pohon-pohon yang sudah tua dan membiarkan pohon-pohon yang masih muda. Langkah yang kedua yaitu dengan melakukan penghijauan atau reboisasi di lahan yang gundul. Nah, di lahan yang sudah ditebangi itu sebaiknya kita tanami kembali dengan tanaman pohon-pohonan sehingga bisa kita manfaatkan kembali. Ya. Nah, hijaunya hutan Indonesia dapat menjadi paru-paru dunia, yaitu penyedia oksigen terbesar. Tidak hanya memberikan manfaat ekonomis, hutan juga ternyata punya fungsi lain, yaitu untuk menyimpan cadangan air tanah, menyeimbangkan iklim, serta tempat habitat flora dan fauna. Bahkan kawasan hutan juga dimanfaatkan untuk objek wisata loh. Karena itu banyaknya manfaat hutan perlu kita jaga kelestariannya. Nah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bisa membantu kalian dalam belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.